kata sambutan atau pengantar dari gubernur kita atau mewakili suatu kebanggaan dari pulau ini. Jadi memang lemas, ya. Jadi boleh dikasih dulu, ya. Selalu kita kuat dalam menjalani hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena waktu kita sudah agak naik sedikit, tadi Bapak atau Abang kita tua, apakah ada tamu kita lagi dari luar, belum ada jawaban. Jadi rencana itu 5 menit khotbah. Tapi kalau saya lihat, saya akan sedikit cerita perjalanan hidup kita dan dalam firman Tuhan ini. Saya percaya semua kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang sepakat atau panitia yang sudah mengambil tema di tengah-tengah syukuran ataupun bona tahun dalam tahun 2025 ini, yaitu PSBI wilayah Batam, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang temanya aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dalam tema ini, saya dalam perjalanan 1 minggu saya melihat firman Tuhan ini harus selalu mengucap syukur, dan temanya juga diambil bersamaan dengan PSBI wilayah Kota Batam. Harus sehati, sepikir, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat bangga kita melihat tema hari ini, tahun ini di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin antara satu dengan yang satu kiri kanannya, sesudah kita sampai tadi di tempat ini belum kita sampai. Jadi harus nampak dulu pertama, sepikir sejiwa kita. Jadi kita salam dulu kiri kanan kita, ya. Dengan seluruhnya kita, ya. Kalaupun kita agak panas, tapi kalau kita ketawa, ya saya percaya semua kita menjadi semangat, ya, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, sudah semua kan? Ya, saya percaya juga. Sebelum saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Filipi 1 ayat 3, yang pentingnya Paulus itu harus dia lakukan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Di sini ada firman Tuhan ini yang mengatakan dalam hidup kita, dan dia katakan dalam firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku, bukan kepada manusia, bahkan kepada dunia ini. Jadi kalau saya pun kalau lihat saudara saya ada di sana di sini melalui media sosial, saya tidak begitu, saya media sosial ini sangat penting bagi saya. Tapi apa yang bisa saya kerjakan melalui perkataan firman Tuhan dalam kehidupan saya, saudara dikasihi Tuhan, itu yang berharga di dalam hidup. Itu yang berharga. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, apa jawaban Paulus? Bahkan apa yang dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi itu, saudaraku, yang dimulai sebelum dia melakukan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, apa yang kami mau coba hidup kami sebelum kami dalam pengalaman ini, harus dulu kita mana yang benar, mana yang mau kita lakukan. Itu sebabnya Paulus yang berjalan jemaat berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Ya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mengingatkan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu yang disampaikan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Di tengah-tengah puluhan PSBI
doalah yang tidak bisa kau pertahankan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, di era sekarang ini kadangkala media sosial itu kadang-kadang kita bisa disakiti di era sekarang. Tapi kalau ada firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita akan bertahan di dalam apapun permasalahan dan tantangan itu di tengah-tengah hidup kita, baik pribadi pas pribadi. Saudara yang dikasih di Tuhan Yesus, dan ayat keempat dia katakan, dan setiap kali aku berdoa, ini ada berdoa dari Paulus. Paulus itu berdoa. Jadi jangan. Jadi semalam itu pesta, saya tidak bisa mengikuti, saya bilang sama istri saya, kamu aja. Ya. Dan firman Tuhan yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah membangun hubungannya dalam doa, membangun hubungannya dengan puji-pujian, membangun hubungannya dengan sosial. Seperti itulah pengumuman pesta ini sudah membangun hubungan satu dengan yang lain, membangun hubungannya dengan sosial, membangun hubungannya dengan pemerintah. Tapi katakan dalam dirimu masih ada yang bertanya yang tidak pas dalam pengurusanmu, kepanitiaan dan yang lain-lain. Tapi ingatlah apa yang dikerjakan oleh Paulus, telah membangun hubungan yang erat dengan jemaat di Filipi itu. Dan sekarang pun kita harus membangun dengan hubungan itu, dengan menghubungkan dengan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita. Kalau saya membangun hubungan hanya dengan ketua PSBI, mungkin banyak pemerintah. Tapi kami membangun hubungan kami satu dengan yang lain, dengan dia, lalu kita bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan, lalu dia berkata yes. Dan itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merenungkan hidup kita. Karena kalau saya hanya mengandalkan dunia ini, saya percaya kita akan terjatuh. Ya, kalau hanya saya mengandalkan uang, saya akan terjatuh. Bisa saya menjadi orang-orang yang tidak mengenal siapa. Terus nggak ada. Yang ada hanya Yesus saja yang mampu menyalibkan dirinya di kayu salib. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya. Tapi perbuatan itu apa di tengah-tengah masyarakat? Sebagai kami hamba Tuhan ini, kalau ada yang sakit, ada yang sakit itu kadang-kadang yang sering sakit itu yang bermasalah itu adalah yang jarang lihat gereja. Seperti itu dibuat. Percaya kita, yang ketua sektor itu akan menjudak mengelola itu waktu itu tetap ada kan? Jangan hubungan balik-balik Tuhan bisa tahu. Alai kalau lupa ya bisa tahu. Kita belum merendahkan seperti pada itu sama ini dong ini. Ya, sumur dia di mana bawa di tabu-buki bolongan. Alai bolongan marpane di mana dalam tubuh. Soalnya kita anak Tuhan terlalu manipulasi. Dia katakan dalam firman Tuhan ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena perkataan dalam berita Injil melalui dari hari pertama sampai sekarang. Walaupun kita digoncang, ya di hubungan ini digoncang, di pribadi kita digoncang, ada Allah, ada Tuhan yang menjadi penolong bagi sejarah hidup kita. Buktinya Natal kita, baru berdua ini kita ada pesta Natalan seperti ini atau syukuran saudara yang dikasih Tuhan, itu sangat bangga kita. Yang kita banggakan siapa? Bukan ketua saja. Yang kita banggakan adalah anggota. Yang kita banggakan sehat kita. Yang mau kita banggakan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kita banggakan. Jadi kita perlu sebelum menyadari, tapi
Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan hidup kita. Hubungan Paulus itu terus berlanjut dengan jemaat ataupun menggunakan hati yang penuh rasa syukur. Tidak ada nego-nego, tapi dengan ucapan syukur dia berkata harus seperti ini, harus melakukan itu. Makanya dikatakan saudaraku, ayat yang ke-8 dikatakan begini saudaraku. Sebab Allah adalah saksi betapa aku dengan kasih merasa Kristus. Yesus merindukan kamu sekalian. Yesus itu merindukan kita. Kalau kita berdiri di atas batu, ada pujian kami yang berkata seperti itu. Kalau kita bertahan, pojok majaku di atas batu mamai, nama tapi berjudi. Tapi itu ada pujian dari rohani itu. Nggak ada tergoncang. Karena apa? Karena bersama dengan Yesus Kristus yang melindungi kita, menaungi kita, memberkati kita, memberikan kita. Seperti itulah hubungan semua ini sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah seperti firman Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama. Keras terus kita. Rambut bisa pirang, tapi hati kita terus dengan senang dalam Kristus. Amin. Amin. Semangat PSBI. Tidak boleh kita mundur. Ya, ada. Di situ Pak ada rasi kupang. Iya. Rasi kupang ini kalau saya berkhotbah mulai dulu saya doakan tidak ada. Ada waktu itu sakit tapi sudah sekarang sudah sembuh. Itu karena doa PSBI juga. Bapak Simurat ya, sampai di bawah dia. PSBI juga membawa itu. Dua kita, ya, dua warga mereka. Terus belum tahu, udah pulang mereka kemana sih? Nggak bisa gua sepakat waktu bulan kemarin. Semua karena aku bola di heading lo, mana? Yang bola di heading dengan pulang besar, karena yang ada kemurahan Tuhan, saya akan bisa berjalan dengan bersama dengan Tuhan. Tidak ada. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyanyikan satu pujian di tengah-tengah. Sebelum saya akhiri pujian ini, semalam saya ulang-ulang pujian. Mungkin di sebelum ini sudah pernah menyanyikan ini, tapi saya harus bernyanyi. Suara saya sudah habis karena pulang saya dari Jakarta, sudah ucapan rakyat sampai di mata mungkin. Ada pujian seperti ini. Nanti kemudian kalau bisa diikuti, kalau bisa pelan-pelan saja. Ini penyembahan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku kelaparan jangankan tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun. Dan satu semua kita. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus
Dia menggendong kita, Dia mengangkat kita. 3 tahun yang lalu ataupun saudaraku, saya dengan istri pernah terjatuh sakit. Tapi saya, kalaupun saya digoncang orang seperti ini, kuat saya tidak. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Paulus di tengah-tengah PSB, dengan di tengah-tengah hidup kita dilakukan oleh Tuhan, lakukanlah itu. Jangan pernah kita menyerah. Pasti kalau 10 anak orang, ada 1-2 pasti ada yang berkata aku harus, bahkan berbeda-beda. Itu sebabnya Tuhan berkata kalau tubuh kita ini akan satu tetapi berbeda, ada tangan, ada rambut, ada kuping, semua. Sabar kata firman Tuhan. Kalau ada namanya si sabar, tidak bersabar dia perlu diubah, potong lagi daging untuk ganti rambut. Jadi kami mengharap kepada kita semuanya, saudara kita dikasihi oleh Tuhan, Dia menjemput kita di saat kita pun banyak permasalahan. Dia katakan kepada hidup kita, Dia menjemput kita. Masalah apapun, hanya yang apapun, Tuhan ada di pihak kita. Bahkan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus, bahkan Tuhan berkata kepada hidup kita ini. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dan inilah doaku, semoga kasihku mengasihi, melimpahi dan mengetahui yang benar. Dia katakan, dan dalam segala macam Dia bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, pada siang hari yang indah ini, saya percaya melalui syukuran ini, namanya syukuran. Saya percaya kalau pujian tadi kita sudah berkata, dia katakan tadi, kalau kita mengucap syukur ke sana lah. Dan Mazmur 133 kita berkata juga, seperti minyak baik di atas kepala, meleleh ke jenggot, yang meleleh ke jenggot itu harum. Benar kesanalah Tuhan yang jadi harus kita sehati sepikir di dalam segala kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua kami di Tonggang Wilayah Perempuan 10 ini selalu kita bergandengan tangan. Ya, bergandengan tangan. Ya, pasti di sektor kami seperti ini, sektor ini seperti ini, di sektor ini seperti ini. Ada yang ketawa, pokoknya ada yang terus kita membawa berkat di tengah-tengah perempuan ini dengan berkat yang berkelimpahan kepada semua itu. Apapun itu, dan jangan bawa permasalahan, tapi bawalah firman Tuhan. Doa. Itu aja kita doa. Kami sebagai hamba Tuhan, ini kali-kali kedua, baru-baru ini sebentar saya ke depan itu, ya termasuk modal kedua yang di dalamnya. Saya katakan, aduh, gimana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua belum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Dan pada firman Tuhan membuat kita semakin kita bisa mengerti, semakin bisa kita bisa melaksanakan tugas kita dengan tugas yang sudah ditaruhkan kepada hidup kita di tengah-tengah perjalanan kita. Dan saya melihat dalam firman ini menjadi satu syukur kita dalam tahun 2025 ini, menjadi satukan kita, satu dengan yang baik, menjadi kita satu kepala, satu sejiwa, satu kaki, satu tangan, satu pendengaran di tengah-tengah PSBI yang ada terutama di wilayah kota Batam ini. Amin. Amin. Mencuman, ya harus kita cari. Jadi kalau diarahkan kita untuk kebaikan, mari kita melihat itu agar semua bisa terbiasa. Firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita, biarlah kita mencari sungguh bakal semakin kita berkati menjadi orang kita di tengah-tengah. Saya akan tutup dengan pantun karena Bapak siapa tadi menutup dengan pantun, jadi dengan pantun. Ternyata bisa berpantun. Kalau salah pun jangan ketawa ya, tapi diketawai ya, diketawai maksudnya jangan sampai ejekan sampai ke sektor sana ke sektor sini. Cukuplah di sini ya.
ya. Ini pun ya saya coba ya. Misalnya dengan menjadi susu kental dicampur minyak, warnanya putih, enak dimakan. Selamat berulang tahun PSBI wilayah Batam. Saya ucapkan selamat makan entah kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai di situ terima kasih.